Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah wa salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna salatana wa qiyamana wa takhashu'ana wa taqarrubana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjidil Iman, para tokoh, para alim ulama, para ustadz, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjidil Iman, semoga kita selalu dirahmati, diberkahi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat semangat dalam beribadah, sehingga kita sudah masuk malam ini malam yang ke-13. Sebab itu Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang puasa ini, tidak pernah menyebut diwajibkan atasmu puasa 1 bulan, tetapi Allah menyebutnya ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat, bilangan hari yang sangat singkat. Belum lama kita memulai puasa tahun ini, tiba-tiba sudah berada di malam yang ke-13. Para sahabat dulu berkeinginan seandainya sepanjang tahun itu Ramadan itu sangat indah dan sangat bagus bagi kita semua. Kalau kita kebalikannya, kepengen cepat lebaran gitu ya, Ramadan cepat selesai. Karena nilai yang luar biasa bulan Ramadan ini, bulan yang diberkahi Allah, bulan yang dilipat gandakan semua kebaikan dan amal soleh kita. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, keturunan dan juga umat beliau yang insya Allah kita semua tetap istiqomah di jalan sunnahnya. Dalam kultum kali ini saya ingin menyampaikan tentang hakikat ibadah dalam Islam. Ada 3 pertanyaan yang ini menjadi muhasabah kita. Min aina ji'na, dari mana kita datang, asal muasalnya. Jawabannya tentu kita yakin dengan keimanan kita. Ji'na minallahi subhanahu wa ta'ala, kita datang dari Allah. Karena Allah menghendaki kita. Allah punya iradah, jadilah kita masing-masing sebagai hambanya yang hidup saat ini. Yang kedua, wali ayyi syai'in nahya, untuk apa kita hidup? Nahya li ibadatillahi wahdah. Kita hidup di dunia ini untuk semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah atau menyembah kepadaku. Kenapa kok disebutnya di ayat ini jin duluan, al-insa belakangan? Sebelum ada manusia, Nabi Adam, di bumi ini sudah ada makhluk yang namanya jin. Maka dalam surah Al-Kahfi, kana minal jinni fafasaqa. Iblis itu dulu dari kalangan jin. Kemudian dia berbuat fasik, maka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai kapan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala? Ada ayat yang menguatkan keimanan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Kata yakin di sini adalah al-maut, yaitu kematian, bukan yakin dalam bahasa Indonesia. Nanti bisa disalah pahami ya. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Udah yakin Allah Tuhan kita, enggak usah sholat. Nah, ini salah. Al-yakin, semua para mufassirun itu mengatakan al-maut. Tidak ada satupun manusia yang meragukan kematian. Sekalipun dia ateis, tidak percaya dengan agama, tidak percaya pada Tuhan, tetap dengan kematian dia yakin. Dalam Quran itu ada 4 kata untuk kematian, ya, al-wafat, al-maut, kemudian al-ajal,
Yang keempatnya adalah al-yakin. Jadi kita menyembah Allah sampai datang kematian, sampai mati. Makanya doa kita ketika sudah masuk usia 40 tahun ke atas, Rabbi auzi'ni an ashkura alayya ni'mataka. Ini berbanyak doa ini nih, yang sudah 40 tahun ke atas ini. Nggak boleh makan sate, udah puas waktu masih muda. Ya Pak ya? Ya, jadi Rabbi auzi'ni an ashkura alayya ni'mataka. Doa yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Nah, inilah makna ibadah yang saya yakini. Setiap ucapan, ya, perbuatan ataupun lintasan hati yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membuat Allah itu cinta dan ridha kepada hamba, itulah ibadah. Kita hidup untuk ibadah pada Allah dengan sarana yang sudah Allah berikan, ada salat, ada zakat, ada puasa, ada ibadah haji, bahkan ditambah dengan ibadah sosial lainnya, membantu fakir miskin, memberi takjil. Ini milenial paling senang kalau takjil on the road itu ya. Ya Pak, dukung nggak nih DKM? Dukung. Ya, di stop angkot. Tapi jangan ditanya penumpangnya puasa kagak katanya. Kagak, oh jangan katanya. Kasih aja. Ini bagian wasilah dakwah kita. Mudah-mudahan kita mensyiarkan Ramadan dengan membagikan takjil ini tersentuh. Kalaupun tidak tahun ini, tahun depan dia puasa. Ya. Ini syiar untuk menjaga kehormatan bulan suci Ramadan. Ya. Macam-macam istilahnya Pak. Ya. Takjil on the road, ada lagi sahur on the road gitu ya. Ini ibadah semuanya, ibadah sosial. Bahkan kata Nabi dalam hadis yang pernah saya baca itu, membantu seorang miskin lebih baik daripada iktikaf di masjidku ini. Masjid mana itu? Masjid Nabawi. Karena iktikaf manfaatnya hanya kepada si pelakunya. Nah, kalau kasih bantuan itu manfaat bagi orang lain dan kembali kepada yang berinfak. Iktikaf ternyata kalah dengan ibadah sosial. Jadi ibadah itu mafhumnya luas dalam agama kita. Setiap ucapan, perbuatan, lintasan hati itu ketika Allah dengan amalan ini membuatnya cinta pada kita, itulah ibadah. Yang ketiga adalah pertanyaan, wa ila aina nasiru, kemana kita akan menuju? Nasiru ilallah subhanahu wa ta'ala, kita akan menuju Allah. Semua kita akan ditutup dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya bagaimana ibadah itu supaya itu menjadi nilai pahala. Al-Imam Ibnu Taimiyah dan juga murid beliau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan syaratnya ada dua supaya itu ibadah menjadi pahala. Yang pertama adalah melakukannya dengan al-hub, dengan senang hati, dengan cinta. Legowo kita melakukannya, kita happy melakukannya. Bapak Ibu, kita sholat tarawih 11 rakaat dengan witrinya, betul? Seneng nggak? Seneng nggak? Tapi kalau imamnya baca 2 halaman 1 rakaat, seneng. Makanya tidak jadi ibadah itu. Jangan panjang-panjang. Karena al-hub, dengan senang hati kita melakukannya. Karena mungkin makom keimanan kita belum sampai kepada makomnya para sahabat, posisi Nabi yang sampai pecah-pecah kakinya salat malam, saking lamanya dalam melaksanakan salat qiyamul lail. Ini bagi kita masing-masing punya ya, kemampuan keimanan, batas keimanan. Yang kedua adalah ibadah itu dianggap ibadah bila kita itu menanamkan al-khudu' wa tazallul wa ta'ah. Tunduk, kemudian menghinakan diri kita di hadapan Allah dan taat sepenuhnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nggak boleh nanya, ya, nggak boleh nanya. Kenapa kita puasa Ramadan? Kenapa puasanya 1 bulan? Kenapa kita hajinya ke Mekah? Ya, ini nggak boleh nanya Pak. Sebab ini bagian daripada perintah Allah. Disuruh sholat, zakat, puasa, pergi haji. Kita tinggal taat dan tunduk.
Saya di kampus sempat ditanya sama dosen, Ustaz, nanya, silahkan, saya bilang, kenapa kita hajinya harus ke Mekah? Lihat Pak, mahasiswa ini. Saya bilang, ente mau kemana? Mau ke Telaga Sakinah? Ada Ka'bah buat manasik, saya bilang. Tapi seawamnya keimanan seorang muslim, tetap dia meyakini haji itu ke Mekah. Bagaimana dengan antum yang sudah kuliah begini di Fakultas Agama, ya, SAG nanti detailnya gitu. Jadi agama itu ada yang namanya doktrin al-bayan. Nggak boleh nanya kalau sudah doktrin agama. Taat, laksanakan. Yang kedua ada namanya al-burhan, sesuatu yang masuk akal. Silahkan ayat-ayat yang berkaitan dengan akal sehat, lakukan itu semuanya dengan penelitian yang masuk akal. Suruh melihat unta bagaimana diciptakan, melihat langit bagaimana diciptakan, melihat bumi bagaimana diciptakan, gunung diciptakan. Itu ilmiah, masuk akal. Dia tidak masuk dalam doktrin agama. Dia bagian yang kedua itu al-burhan. Yang ketiga ada al-irfan. Irfan itu ketajaman mata batin. Saya selalu angkat kisah seorang ulama di Bekasi, Kiai Haji Nur Ali, ya, guru kami itu. Ketika mengisi pengajian di wilayah Buni Bakti, ya, hari ini ada Pertamina. Itu tahun 90-an ya, belum ada Pertamina di sana itu. Suatu saat Bekasi akan menjadi daerah yang kaya, sebab di dalam buminya ada minyak. Pak Kiai bukan ahli ilmu geologi, bukan ahli ilmu bumi, tetapi ucapannya itu setelah beliau tidak ada, Pak, itu terbukti. Berarti irfannya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah khusus untuk beliau saja, yang kita nggak nyampe ilmunya. Nah, mata batin ini dibuka kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, ada pertanyaan dari seorang ulama kepada Imam Nasafi. Wahai Imam Nasafi, kalau ada orang yang mengklaim begini, ngaku-ngaku Ka'bah yang di Mekah itu datang menghadap dia, gimana ngejawabnya? Bayangkan Pak, Ka'bah yang di Mekah datang, tiba-tiba ada di depan orang itu. Jawabannya adalah, kata Imam Nasafi, ala sabilil karamah li ahlil wilayah jaizun inda ahli sunnah. Ini saya dapat ilmunya dari dosen saya, itu namanya Syekh Dr. Ahmad Thayyib, yang hari ini masih jadi Syekhul Azhar. Itu dosen saya itu. Ala sabilil karamah, ini adalah karamah, temannya mukjizat, ya. Kalau mukjizat buat Nabi. Yang kedua, li ahlil wilayah, ini untuk wali, dan hukumnya jaizun, mungkin bisa terjadi dalam pandangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini nggak nyambung dengan otak kita, Pak, nggak nyambung dengan, ya, doktrin agama kita, tapi itulah basirah yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, ini tiga hal yang harus kita pahami dalam agama Islam, agama kita yang kita yakini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.